gelar Magister Hukum. Najwa meniti karir sebagai jurnalis di Metro TV pada tahun 2000, dimulai dari reporter hingga menjadi wakil pemimpin redaksi Metro TV hingga tahun 2017. Najwa bersama dua rekannya kemudian mendirikan Narasi TV, sebuah perusahaan media digital yang mengelola sejumlah program dan konten di berbagai platform. Nama Najwa semakin dikenal masyarakat sejak menjadi presenter pada acaranya sendiri yang berjudul Mata Najwa. Program bincang-bincang berpengaruh di Indonesia yang kini tayang di Trans7 itu kerap mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak. Pengakuan atas reputasi Najwa Shihab sebagai jurnalis juga ditandai dengan berbagai penghargaan jurnalistik dari dalam dan luar negeri. Konsistensinya mengangkat berbagai isu korupsi, pada tahun 2017, Najwa dinobatkan menjadi tokoh publik anti korupsi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Selain menjadi jurnalis, Najwa juga ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan tugas utama menyebarkan minat baca ke berbagai penjuru negeri. Sudah siap ya? Nanti kalau aku panggil Kak Nana, tanya ke saksi di pengadilan. Ya, saya belajar teknis hukum, pemahaman hukum, tapi saya merasa waktu saya dulu mahasiswa, saya banyak hal yang saya dapatkan justru bukan materi kuliahnya. Saya dulu aktif di organisasi yang namanya ALSA, Asian Law Student Association. Saya sempat jadi deputi sekjen ALSA. Saya kemudian juga terlibat di banyak sekali kegiatan kemahasiswaan. Dan saya merasa itu menggembleng saya sih, kemampuan untuk bicara di depan publik, kemampuan untuk berorganisasi, bernegosiasi dengan orang, kemampuan untuk meyakinkan orang supaya mau mendukung kegiatan kita. Dari mulai dulu kepanitiaan jadi LO yang nemenin orang-orang narasumber, sempat terpikir mau jadi hakim, sempat mau jadi jaksa. Karenanya waktu itu di Fakultas Hukum saya ambil program kekhususan litigasi. Jadi belajar pidana, perdata, dan juga praktek beracara. Udah aku yakin tuh, hobinya juga nonton film-film hukum, baca buku-buku hukum, udah sering ikut lomba moot court kemana-mana. Sudah merasa saya sudah yakin dengan tujuan hidup saya jadi penegak hukum. Di semester akhir di Fakultas Hukum, kuliah sudah tidak terlalu banyak karena SKS sudah mau habis, tinggal bikin skripsi. Masih males bikin skripsi, jangan ditiru. Cari-cari alasan gitu gimana supaya nggak cepet-cepet bikin skripsi. Saya tuh baca di majalah Tempo waktu itu ada iklan RCTI menerima mahasiswa magang. Dan waktu itu saya berpikir saya coba aja deh. Dan saya ingat ketika saya apply magang itu sempat ditanya, anak hukum kenapa magangnya jadi wartawan televisi gitu. Tapi kemudian saya diterima magang dan saya belajar pertama kali jadi wartawan, spesifiknya jurnalis televisi itu di RCTI. Saya magang 3 bulan waktu itu. Dan uniknya lagi pada saat saya magang itu bulan Desember tuh, akhir tahun. Waktu itu tuh bulan Desembernya Ramadan dan berdekatan dengan Natal. Jadi ada banyak reporter-reporter RCTI yang cuti. Akhirnya anak magang ini yang baru pertama kali jadi wartawan, asik. Karena banyak senior yang cuti, saya disuruh liputan macem-macem. Dari mulai liputan mudik, saya udah dari mulai waktu itu sempat banjir juga, liputan banjir. Sampai saya ingat ada Perdana Menteri Belanda datang, saya yang disuruh wawancara. Saking waktu itu karena situasi, jadi sedikit wartawan seniornya yang ada karena pada cuti, akhirnya si anak magang inilah yang disuruh kemana-mana. Dan dari situ 3 bulan saya digembleng betul-betul jadi wartawan. Dan ternyata setelah mencoba profesi itu hanya sebagai wanita hukum, saya jatuh cinta pada profesi ini. Dan sampai sekarang 20 tahun masih jadi wartawan. Berarti katanya kalau teman-teman di sini nih, teman-teman di Lombok kalau merasa salah jurusan sekarang, jurusannya salah nih masuk fakultas ini, departemen ini, berarti bukan akhir dunia ya? Bukan, nggak ada sih, menurut saya tuh nggak ada sih salah jurusan. Nggak ada ya? Nggak ada, karena yang terutama saya merasa ya adik-adik, yang saya pelajari waktu itu, ya saya belajar ilmu hukumnya, ya saya belajar bagaimana cara menyusun surat dakwaan.
bioskop. Mengenai lembaga survei, saya serang nanti dulu. Enggak, yang sarung tangan tadi itu. Sarung tangan, ya, itu sebagai simbol, ya, Pak Prabowo itu ingin memberikan sebuah lambang. Sama aktivis, sama-sama teman lama, beda pandangan politiknya, walaupun sekarang sudah bersatu. Tapi minimal ketika itu berbeda, dan mereka bisa berdebat keras tapi tanpa baper, dan menurut saya itu yang harus jadi contoh sih, betapa kita bisa berbeda pendapat tapi tetap berteman. Ini pilihannya nih, debat tanpa baper. Waktu itu kita bikin nobar. Lambang apa dari sarung tangan itu? Lambang apa dari sarung tangan itu selain pertama tidak mau menyentuh kulit rakyat? Satu. Bukan Terus, mau menyentuh. enggak, lambang apa yang melambangkan sarung Itulah lambang kehangatan. Lambang apa? Ini aja Iya, Beneran bang, kayak gitu. ini khusus untuk kalian. Debat tanpa baper. Karena memang itu sih, karena sekali lagi kita mau mengembalikan nih hasanah perdebatan kita. Ya debat politik, debat beda pandangan, jangan terlalu dibawa membabi buta gitu. Untuk apa sih fanatisme membabi buta? Sekarang juga kelihatan kan, yang dulu kita belain mati-matian bergabung juga tuh. Jadi jangan terlalu baper lah sama politik, jangan terlalu fanatik sama politik. Betul. Karena yang kita dulu diadu domba gitu, sekarang kemudian ya fine aja. Ya. Lebih bangsa atau lebih kuasa ya. Tapi intinya adalah kita bisa berdebat, tapi jangan terlalu dibawa ke perasaan, karena toh hidup itu bukan cuma tentang menang kalah kok, ya nggak sih? Iya. Ada banyak hal dalam hidup, dan yang penting buat kita adalah bagaimana kita bisa berkontribusi lewat banyak cara tanpa perlu baper-baperan. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi. Oke, tadi di sini dulu teman-teman, tadi 5 orang yang bertanya boleh ke depan, kita mau kasih hadiah. Tadi yang Karena dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan, namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmati kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktu dengan terus berkeluh kesah. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan merebut dalamnya ilmu pengetahuan. Banyaknya buku, jangan main gadget melulu. Aduh. Kongko-kongko tentu boleh saja, apalagi jika di sekretariat organ mahasiswa. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayati masyarakat di sekelilingmu, agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Beranilah mengambil pendirian dalam banyak persoalan. Anak muda kok sudah hobi cari aman, mainnya netral-netralan. Kanan dengan kepalang tangan, lawanlah kejumudan dengan kenekatan membuat terobosan. Jangan takut jatuh dan terantuk, dengan terbentur kau akan terbentuk. Sebab Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda. Kalian pula lah yang semestinya memperbaharui tanah air kita. Terima kasih kamu. Keren banget. Oke guys, jadi ya begitulah keseruan mengikuti acara ngonser bareng Mbak Najwa Shihab, dan ya I'm so super excited at the time. Oh ya, by the way ini mohon maaf ya begini suaranya, soalnya ini masih pagi banget. Takut orang rumah kebangun, ini masih jam 4:01. Jadi acaranya ini sebenarnya udah lama. Acaranya itu tanggal 15 November 2019. Cuman aku baru sempat edit sekarang karena apa ya? Nggak tahu udah mau aja gitu buat edit. Krik-krik. Oh iya, di sini ada cerita yang lumayan mengesankan. Jadi setelah Mbak Nana pulang, oh iya, aku ke acara ini sama temanku namanya Dewi. And dan Dewi itu so super sangat ngefans dengan Mbak Najwa Shihab.
Makanya dia itu dari 1 jam sebelum acara dia udah ada di lokasi acara. Katanya biar dapat seat paling depan. Dan iya, pas di sesi tanya jawab kita udah angkat tangan tuh, tapi kita nggak kepilih. Padahal pengen banget ngomong sama Mbak Nana. Terus pas Mbak Nana pulang kita cari-cari kan mau minta foto gitu. Aku sama Dewi cariin Mbak Nana buat minta foto gitu, tapi ternyata Mbak Nananya udah pulang. Terus dikasih tahuin sama panitianya mungkin Mbak Nananya udah pulang lewat pintu yang di sana katanya. Terus kita cari, ternyata emang benar, kayaknya Mbak Nana udah mau pulang deh gitu. Terus kecewa kan, temanku tuh ngefans banget gitu, pengen fotoan minta tanda tangan gitu. Terus akhirnya kita ke parkiran, terus kita ambil motor, terus kita udah siap-siap deh mau pulang. Tapi ternyata Mbak Nana belum pulang dan beliau masih di dalam mobil gitu. Terus kita berinisiatif gimana kalau kita kejar sampai ke hotel di mana tempat Mbak Nana menginap malam ini. Tercetuslah ide gila itu dan akhirnya aku sama Dewi pun kita kejar mobil yang ditumpangin sama Mbak Nana. Tapi waktu itu karena aku kan baru bisa pakai motor, terus Dewi tuh rasa kasihan gitu sama aku. Soalnya aku kan pakai motornya lelet, sedangkan kan otomatis jalan mobilnya itu cepat ya. Terus Dewi tuh takut aku kesasar dan gak tahu arah. Makanya dia itu berhenti ngejar Mbak Nana terus ngeliat aku ke belakang. Waktu itu aku ngerasa bersalah banget sama Dewi. Jadi karena dia itu nungguin aku yang lewat pakai motor ini, jadinya dia nggak bisa ngejar Mbak Nana dan nggak bisa untuk minta foto sama Mbak Nana dan minta tanda tangan sama Mbak Nana. So sorry Dewi, maybe next time, mungkin suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi sama Mbak Nana. Hehe. Pokoknya aku nggak bakalan lupa itu, soalnya itu tengah malam banget. Kita selesai acaranya itu kalau nggak salah tuh jam 10 lebih atau nggak setengah 11 gitu. Jadi kita di jalanan tuh udah kayak Oke guys, mungkin sekian aja ya. See you on my next video and bye bye, stay healthy there.